Saya percaya semua kita diberkati dan ditolong dan dimampukan oleh Tuhan. Dan saat ini mari dengan membuka hati kita dan membuka mata kita, kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Kita akan membaca hanya 2 bagian dari satu perikop tentang iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Halaman 255. Ya, Bapak Ibu sudah membukanya. Kita akan membaca bagian ini karena 2 ayat saja kita akan bergantian. Kita akan bersama-sama membacakannya. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang firman Allah yang hidup. Mengapa? Karena kita akan belajar tentang firman Allah hanya Alkitab. Mengapa? Karena rupanya tema besar kita iman di tengah-tengah dunia ini membutuhkan tuntunan setiap hari, membutuhkan arahan yang jelas. Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu bahwa dunia ini dengan nilai-nilainya itu banyak yang bertentangan dengan nilai-nilai Alkitab. Maka dibutuhkan bagi kita ditambah lagi, bukan hanya di media sosial, di dunia nyata pun Alkitab selalu dipertanyakan. Boleh nggak mempertanyakan Alkitab? Boleh, kita orang Kristen bertanya, tetapi bukan hanya itu. Alkitab mulai diragukan, bahkan hal-hal yang lain. Maka Paulus menyampaikan di masa-masa akhir hidupnya sudah mulai darahku sudah tercurah, katanya, maksudnya terakhir-akhir hidupnya pelayanannya, tapi dia memberikan pesan kepada anak muda dan kepada jemaat yang ada di Efesus dan anak-anak Tuhan pada umumnya. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam membaca kitab suci. Pentingnya pembacaan kitab suci. Nah, kita akan belajar pada saat ini yang pertama bahwa Bapak Ibu Saudara yang terkasih, buku yang hidup. Ada ilustrasi seorang anak muda yang diberi Alkitab oleh neneknya. Ada pernah dikasih Alkitab oleh nenek? Kalau saya ada apa-apa. Ini ilustrasinya. Ia hidup sebagai anak muda yang kontemporer. Semuanya ikut di dunia ini dengan kemajuannya. Dia hanya menyimpan buku Alkitab yang dikasih neneknya itu di rak buku. Walaupun neneknya pesan, jangan lupa cucu baca Alkitab. Nah, suatu hari ketika buku itu sudah ia menyimpan di rak buku, berpikir itu hanya buku kuno yang berdebu, yang tidak relevan lagi, yang tidak ada pengaruhnya apa-apa bagi dirinya. Suatu saat dalam kehidupan persoalannya secara pribadi, semua orang punya masalah, tetapi anak muda ini punya masalah. Dia dilanda kebingungan hidup, dia dilanda berbagai macam tantangan, bahkan persoalan dan bahkan masa-masa yang sulit. Tanpa sengaja ia teringat kembali dengan Alkitab yang di lemari yang tidak pernah dibukanya. Matanya tertuju pada Mazmur 23 yang dikasih tanda oleh neneknya itu, tanda ini lah. Dikasih tanda, dia buka dan pas dia membaca, dikatakan di situ, Tuhan adalah gembalaku. Bagi kita yang sering mendengar, oh ya memang Tuhan adalah gembalaku. Tapi bagi anak muda ini, di tengah-tengah kehidupan masa itu dan juga kemajuan zaman yang mulai tidak mempercayai Alkitab, mulai meragukan firman Allah, dan dia membaca, dan pada saat itu juga ia merasakan seolah ada suara yang berbicara langsung kepadanya. Baca firman Tuhan, percaya bahwa Tuhan adalah gembalamu, menuntun engkau
membaringkan engkau, dan seterusnya. Saat itu, maka dia mulai merasakan atmosfer atau suasana Alkitab itu kata-kata mempengaruhi hatinya, dan akhirnya dia tersadar, dia dikuatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Alkitab ini bukan sekedar kumpulan kata-kata mati. Amin. Walaupun orang mulai meragukan, toko-toko di media-media sosial meragukan, mempertanyakan, bahkan apologet juga yang dari luar negeri pun meragukan akan Alkitab dan seterusnya. Nah, mari kita melihat bahwa Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca Alkitab, ada kalanya kita merasa seperti sedang membaca sebuah buku sejarah. Ada pernyataan sampaikan di sini, waktu jemaat yang ada di Jawa Timur menyampaikan kepada Pak Pendeta, Alkitab bagi beta obat tidur. Mudah-mudahan di sini saya ya. Kalau saya dia bilang bapak menonton berita karena dia orang tua, lama matanya masih melek, saya bisa tidur. Tapi kalau dia baca Alkitab, baru satu ayat saja sudah mulai menghantu, jadi obat tidur. Jadi saya bilang gini, Mbak, paham nggak apa yang dibaca saya? Yang penting langsung tidur, obat tidur. Nah, kita akan melihat di sini bahwa ada kalanya Alkitab menganggap kita merasa ada sebuah buku, kumpulan hukum dan kisah-kisah kuno. Namun Alkitab lebih dari sekedar itu. Dan itu harus kita tanamkan. Sola Scriptura yang sudah ditanamkan oleh pendiri gereja Protestan, yang maksudnya mengatakan bahwa hanya Alkitab hidup sampai hari ini. Dan pertanyaannya bagi kita, apakah masih mempercayai Alkitab? Amin. Inilah dasar utama. Karena kalau sekali lagi kita harus mempertanyakan. Nah, berikutnya, mungkin di antara kita ada yang mulai kehilangan gairah membaca Alkitab. Ada yang sudah tuntas tahun lalu membaca Alkitab, atau hanya kita membaca kalau di gereja, ya nggak apa-apa. Atau saya belum tuntas. Nah, Bapak Ibu Saudara, kami di sekolah teologi dulu itu wajib harus selesai. Setelah tamat wajib juga, dan sampai sekarang saya harus wajib membaca Alkitab, dan kita percaya karena kewajiban itu kita penting mengetahui bahwa Alkitab sangat perlu bagi kita. Bukan hanya merasa rutinitas atau bacanya sulit dipahami, maka kita melihat bagaimana Paulus menyampaikan kepada Timotius bahwa dikatakan Alkitab itu bertumbuhlah dalam penganiayaan, dalam masa kesulitan, tetapi jangan lupa dalam masa penganiayaan, dalam kesulitan hidupmu, agar hidupnya Paulus berkata kepada Timotius bahwa kau sebagai anak muda jadilah teladan dan teruslah membaca firman Tuhan. Ia adalah firman Allah yang hidup, sebagaimana ditegaskan dalam Ibrani 4 ayat 12 yang kita baca tadi. Sebagai nasihat ini, apa dikatakan? Firman Allah itu hidup dan kuat. Nah, pertanyaan bagi kita, apa kita merasa Alkitab itu hidup? Atau hanya buku mati? Hanya buku, hanya buku orang Kristen saja. Nah, apa artinya bagi kita, bagi kamu semua, bahwa Allah masih berbicara melalui tulisan-tulisan yang ada sejak ribuan tahun lalu? Karena ada orang bilang, itu sejarah, itu tempo dulu. Maka beberapa alasan. Yang pertama, firman Allah hidup itu karena bukan hanya ditulis oleh manusia, tapi dikatakan apa? 2 Timotius 3 ayat 16, Allah sendiri yang menghembuskannya. Jadi Allah yang mengilhami, memberikan kehidupan dalam tulisan-tulisan itu. Ia menggunakan bahwa pribadi Allah campur tangan. Tentu juga kepribadian penulis ada di situ. Budaya penulis ada konteks pada saat itu. Bahkan bahasa para penulis pun ada, karena bahasa yang ditulis oleh Paulus ya bahasa Yunani pada saat itu ya, maka penerjemah dan juga para eksegese harus belajar bahasa-bahasa tertentu. Nah, termasuk bahasa Alkitab maksudnya Yunani, Ibrani, bahasa asli Alkitab. Ia menggunakan kepribadian budaya dan bahasa para penulis, tetapi pesan yang terkandung adalah pesannya yang bersifat abadi. Mengingatkan, menegur, nanti kita akan melihat
termasuk bukan hanya penulis dari kitab kita sampai hari ini, karena itu diilhamkan Allah. Alkitab memiliki otoritas dan kebenaran yang tidak tergoyahkan. Dari waktu ke waktu dipertanyakan Alkitab. Oh, Alkitab orang Kristen dipalsukan. Pernah nggak dengar bahasa itu? Pernah. Berarti bukan kata saja, tapi semua orang yang begitu berusaha merobohkan pandangan ini. Tetapi ingat, Alkitab diilhamkan Allah, bekerja sampai hari. Yang kedua, mengapa sih Alkitab itu dikatakan sebagai firman Allah yang hidup? Karena berfungsi untuk membentuk kehidupan. Katakan sama-sama, membentuk kehidupan. 1, 2, 3. Membentuk kehidupan. Kenapa saya mengajak kita begitu? Membentuk kehidupan bukan ketika seorang bayi yang sedang dikandung saja, tetapi membentuk kehidupan adalah berfungsi. Alkitab itu menyatakan bahwa firman itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Firman itu seperti cermin yang menunjukkan siapa kita di hadapan Allah. Maka ketika kita berhadapan dengan firman Allah, kadang-kadang ada seperti jantung. Kalau teman-teman mudah-mudahan merasakan sama. Kalau saya bertemu dengan Alkitab, apalagi ketika menegur, saya ada perasaan karena ini bukan hanya begitu saja. Kita tahu bahwa Allah mengilhaminya dan Dia mencerminkan kita, dan kita ini siapa. Ia juga seperti makanan rohani yang menguatkan jiwa. Mazmur 19 yang kita baca ayat 8-11 tadi. Kita hidupi. Mari kembali kita ulang supaya maksudnya melihat kembali. Dikatakan Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, titah itu tepat, takut akan Tuhan suci, dan seterusnya. Mengapa? Rupanya inilah yang ketiga, Alkitab itu disebut hidup karena ia apa? Relevan. Hidup itu artinya dulu berlaku, sekarang pun masih berlaku. Maka ada bagian firman Tuhan, semuanya akan berlalu. Nanti kita pun akan berlalu, termasuk dunia ini. Tapi yang tidak akan berlalu dan tidak akan pernah hilang apa? Firman Tuhan. Nah, maka kita akan melihat bahwa firman itu hidup juga, tetapi juga menghidupkan setiap kali kita membacanya. Maka kita dibuka, kita didorong, walaupun ada kadang-kadang penyimpangan terjadi. Kemarin kita lihat postingan rekan-rekan yang melakukan yang sekarang ada di STT sebagai di mana itu Toraja, yang ada seseorang mengatasnamakan pendeta tertentu, mendoakan orang itu dan minta donasinya. Rupanya itu orang mirip dan penipu. Yang asli ada di sini. Langsung dia marah-marah. Hai penipu, langsung dia tutup mati. Ya ada kalanya orang menyalahgunakan firman Tuhan, tetapi pada dasarnya Allah tidak membiarkan hal itulah maka terjadi, maka terbuka. Maka Alkitab itu hidup, firman itu tajam menusuk sampai ke bagian paling dalam, membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Maka Paulus berkata, pelajari terus firman Tuhan, ia akan menyentuh kebutuhan-kebutuhan, pergumulan dan sukacita kita pun kita perlukan di dalam Alkitab. Contoh kecil saja, yang marah betanya sedikit saja. Waktu saya ditinggalkan oleh semua orang, maksudnya waktu itu dalam masa sepi, anak-anak kami sudah panggil Tuhan, istri saya dipanggil, hari kelima itu saya merasa seorang diri. Tapi firman Tuhan datang pagi-pagi ketika subuh-subuh itu, sekalipun ayah dan ibu mengatakan, aku tetap. Sehingga ada kekuatan tersendiri bagi saya karena saya menerima firman Tuhan. Oh iya, memang sudah jauh, saya ada siapa-siapa di sini, hanya di pastor ini sendiri, tetapi Tuhan tetap bersama dengan saya. Artinya bagi kita secara pribadi, firman hidup mendorong saya untuk terus maju melangkah. Maka dikatakan kalau begitu sih, berikutnya tentang slide berikutnya, firman Allah diinspirasikan oleh Roh Kudus yang kita pelajari. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. 2 Timotius 3:16 ini. Apa dikatakan? Bermanfaat. Yang pertama
Ini berbicara mengenai kata bahasa aslinya itu Theopneustos, menunjuk kepada perjanjian lama Taurat dan umumnya dihembuskan oleh Allah. Artinya Alkitab bukannya produk manusia semata. Amin. Sekali lagi, Alkitab bukan produk yang diciptakan oleh manusia, melainkan berasal dari Allah sendiri melalui Roh-Nya yang kudus, menggerakkan para penulis, menginspirasikan. Ini disebut dengan penuh atau plenary dan verbal. Allah memakai kepribadian, Allah memakai gaya bahasa, dan Allah memakai konteks penulis, tetapi menjamin kebenaran dan otoritasnya tetap ada. Maka arti diilhamkan Allah bukan sekedar terinspirasi. Beda terinspirasi dengan tokoh ini. Saya mendapat memasukkan dari sejarah ini, seperti buku puisi atau filsafat. Melainkan Allah sendiri menjadi sumber utama pesan yang disebutkan di sini. Ini menjamin bahwa Alkitab bebas dari kesalahan, walaupun dipertanyakan sekali lagi, pada aslinya, dan memiliki otoritas tertinggi dalam iman hidup orang Kristen. Maka sekarang pengakuan kita dan selalu berkata kembali kepada Alkitab. Apa kata Alkitab? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti seorang sutradara yang mengarahkan aktor untuk menyampaikan dialog ketika bermain film atau sinetron. Ibu yang suka sinetron itu ingat, kalau ibu menangis itu ibu berhasil penulis skenario-nya itu, sutradaranya memicu perasaan. Padahal sebenarnya katakan sutradara menyampaikan dialog dengan gaya masing-masing, namun pesan film tetap sesuai dengan naskah sutradara. Demikian juga lebih dari itu, Roh Kudus mengarahkan para penulis Alkitab sehingga pesan Allah tetap murni dan berkuasa sampai hari ini. Nah, maka kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, apa sih fungsinya Alkitab? Katakan dalam dua bagian ini. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Supaya kita melakukan yang baik, maka perlunya ada fungsi firman Tuhan. Yang pertama, fungsi firman Tuhan. Paulus menyampaikan kepada Timotius di sini, mengajar. Doktrin dalam bahasa aslinya itu mengajar, memberi pengetahuan. Ya, biasanya kalau mengajar, di sini kan ada beberapa guru. Apa sih fungsinya mengajar? Memberi pengetahuan. Ia mengetahui tentang kalau anak PAUD ABC, atau anak atau apa yang nama SD, ya tingkatnya berbeda-beda. Tetapi yang dikatakan firman Tuhan itu bisa mengajar banyak hal, tetapi bukan hanya ada fungsinya mengajar saja, tetapi lebih daripada itu. Dikatakan doktrin, memberikan pengetahuan kebenaran, tetapi di dalamnya juga mengubah. Kita lihat contoh Ezra. Siapa Ezra? Dia ahli memahami dan menetapkan hidup berakar pada Taurat. Ezra 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk mempelajari firman Tuhan atau Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajarkannya di Israel. Nah, kita belajar dari sini. Jikalau kita belajar yang benar, mengajar yang benar, bahkan bertekad untuk melakukannya serta mengerjakannya, maka kita itu ada fungsi Alkitab mengajarkan kepada kita, terutama yang paling sederhana tentang baik dan buruk. Di Alkitab kita sebutkan kan, jangan ini, jangan itu kalau Tauratnya itu. Tetapi lebih daripada itu mengajar kita tentang yang benar dan menuju kepada kebenaran. Siapa sih kebenaran kita? Tidak ada yang benar. Tapi Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu kita tahu dari mana? Dari Alkitab. Nah, berikutnya kita melihat di sini dikatakan fungsi daripada Alkitab menyatakan kesalahan, rebuke, menegur saat kita salah. Jadi ada pribadi orang yang si mau ditegur, itu sebenarnya ada kesombongan
Dikatakan Alkitab ketika menegur kita terbuka di hadapannya. Termasuk salah satu contoh di sini Raja Yosia dalam Keluarga Raja pasal 22 ayat 8 sampai 9. Kenapa saya ambil ini untuk contoh ya tentang Raja Yosia? Raja Yosia ketika dia menemukan gulungan kitab dan dibacakan, setelah itu dikatakan kitab Taurat ditemukan dan dibacakan bahwa Tuhan marah dengan bangsa ini karena hal persembahan, karena tidak taat pada Tuhan. Yosia langsung ayat 8 sampai 11 dikatakan mengoyakkan pakaiannya, menyatakan bahwa dia salah. Seperti Nathan menegur Daud. Senang gak ditegur? Udah gak suka, tapi Daud dengan berani dalam diri, orang itu harus dihukum dia bersalah, padahal dia menunjukkan dirinya sendiri itu sudah diingatkan kamu bersalah. Nah, tetapi pada saat Yosia rajanya membaca gulungan kitab dan dikatakan selama bertahun-tahun bangsa Yehuda hidup jauh dari Taurat. Ketika firman dibacakan, kesalahan bangsa itu dinyatakan, dibukakan, dinyatakan kepada semua orang. Ketika firman dibacakan, maka Yosia, Raja Yosia tersungkur dan bertobat. Jadi supaya firman Allah berfungsi, ada kalanya kita sadar bahwa kita ini penuh dengan kelemahan. Di hadapan Tuhan kita harus terbuka, dan kalau kita bersalah, apa tindakan Yosia? Dia mengoyakkan pakaiannya. Jangan juga tidak mengoyakkan pakaian kita pada umum nanti orang tua tapi konteksnya pada saat itu bagaimana dia mengajak semua umat Tuhan itu bersalah pada Allah yang hidup, karena dinyatakan oleh kitab itu. Prinsipnya firman yang hidup menyingkapkan dosa, bukan untuk menghukum, tetapi untuk membawa kepada pertobatan. Gereja ini dan orang katanya gereja pertobatan terserah, tapi intinya memang perlu pada saat firman disampaikan, nyampe pada kita. Kadang-kadang misalnya Roh Kudus berbicara kepada Yadi, pada Beta, terus Beta pasang kami, bukan untuk dia. Nah itu tidak akan bekerja secara maksimal. Mengapa ia dikatakan di firman Allah untuk menyatakan kesalahan? Ketika disampaikan itu langsung menegur kita, dan Raja Yosia apa? Berubah. Maka prinsipnya firman yang hidup akan meninggalkan dosa, bukan menghukum. Berikutnya, apa sih fungsinya? Dikatakan di situ apa? Memperbaiki kelakuan. Apa sih kelakuan itu? Ya tindakan kita hari-hari. Sakius, apa tindakannya? Kita ngambil uang, mengumpulkan uang pajak, tapi lebih dari semestinya. Salah apa sih itu? Salah sebenarnya, tapi dia tetap ngambil saja. Yesus datang, Sakius, aku mau numpang di rumahmu. Memang Alkitab tidak menyebutkan dengan jelas, tetapi Yesus sendiri sang firman yang hidup itu berbicara kepadanya dan langsung menerima dia. Maka untuk Lukas pasal 19, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Seandainya aku pernah mengambil, akan kembalikan berapa kali lipat. Dan sesingkat mendengar perkataan Yesus, Sakius tidak hanya menyesal. Ketika mendengar firman Tuhan, tidak hanya menyesal, tetapi mengubah perilaku hidup. Itu yang benar. Alkitab yang hidup adalah mengubah perilaku yang benar. Tentu kita adalah orang yang tahu perilaku kita masing-masing. Prinsip hidup yang sesuai selalu menghasilkan perubahan yang konkret, bukan hanya emosi sesaat. Kenapa? Ada orang yang mendengar firman Tuhan, aku bertobat, tapi di rumah saya ada perubahan, masih maki-maki atau masih lakukan tindakan yang lain. Tetapi kalau memang dia berubah, dikatakan ketika dinyatakan kesalahannya, Sakius sadar, dia perbaiki kelakuannya. Berikutnya fungsinya apa sih? Mendidik dalam kebenaran. Tidak usah kita buat contoh mana-mana, tapi di Alkitab jelas semuanya. Timotius dibentuk sejak kecil oleh Tuhan. Ingat Timotius, Paulus katakan,
Iman yang sudah disampaikan oleh nenekmu, mamamu. Maksudnya mengapa? Itu yang akan menolong, mendidik engkau sebagai pemimpin gereja muda. Walaupun dikatakan 2 Timotius ayat 1 Timotius dikatakan bahwa janganlah engkau mengangkat dirimu rendah karena engkau muda, jadilah teladan dalam perkataan. Jadi Timotius dibesarkan dalam pengajaran firman oleh ibu dan neneknya, dan Paulus yang mendidik dia. Firman itu mendidiknya secara terus-menerus hingga ia menjadi pemimpin jemaat Yesus dan beberapa jemaat. Maka prinsipnya didikan firman membentuk iman yang dewasa. Jadi siap dididik oleh firman Tuhan, harusnya kita semakin dewasa. Harusnya kita dalam dididik itu semakin stabil menghadapi dunia yang tidak stabil ini. Dunia bisa berubah-ubah, tetapi kita sebagai anak Tuhan yang dididik oleh Tuhan, iman kita tetap stabil. Dalam persoalan selalu berkata Tuhan itu tidak saya persoalan. Dalam kekurangan berkata bahwa saya belajar untuk bersyukur dan seterusnya. Nah, jadi didikan firman membentuk iman yang dewasa, stabil, dan 4 fungsi ini ada disampaikan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini penting bagi kita. Sekarang pertanyaannya, evaluasi dari 4 fungsi ini mana yang sedang mempengaruhi hati kita? Ketika kita, apakah kita sungguh-sungguh firman Allah yang disampaikan itu untuk mengajar kita? Kita mendapat ajaran yang lain, atau ketika firman Tuhan disampaikan kita merasa kita paling benar, tetapi dia datang untuk menyatakan kesalahan dan seterusnya. Maka firman Tuhan telah dalam tokoh beberapa tadi menyatakan betapa pentingnya. Nah, kalau fungsinya sudah jelas, maka kita akan melihat tujuannya apa sih firman Allah itu. Walaupun ini fungsi dan tujuan hampir berbarengan, tapi beberapa yang kita melihat tujuan Alkitab di dalam termasuk dalam ayat 17 ini. Apa? Memperlengkapi atau dilengkapi. Jadi Alkitab untuk mendidik kita, mengarahkan, mengingatkan kita dan memperbaiki kelakuan kita. Tujuannya untuk melengkapi kita orang percaya. Yosua 1 ayat 7-8. Yosua diperlengkapi oleh firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bertindak apa? Hati-hati. Itu disampaikan Musa kepada Yosua. Dan setiap jejak kaki, nah itu kepada Yosua konteksnya ya, yang kau injak akan menjadi milikmu. Maka dikatakan kisah tentang ketika Musa menyampaikan kepada Yosua menghadapi tugas berat memimpin Israel, Tuhan tidak memberinya strategi perang. Tuhan tidak mengatakan oh ini itu, tetapi dia langsung firman-Nya. Dalam Yosua 1 ayat 6-8, bahkan selanjutnya. Taurat itulah yang melengkapi Yosua sebagai pemimpin muda dengan hikmat dan keberanian yang datangnya dari Tuhan. Maka saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kalau demikian, apakah fungsinya sudah terjaga dalam hidup kita? Yang berikutnya dikatakan dia berfungsi untuk melengkapi orang percaya, tetapi juga supaya orang percaya menjadi apa? Dewasa. Tentu kalau kita punya anak, atau kita yang punya cucu, tidak mau anak kita ada cucu kita begitu, dia harus begitu, maksudnya entah fisiknya, entah knowledge-nya, entah apa juga, semuanya harus bertumbuh, semakin bertumbuh. Nah, maka firman Tuhan harusnya selain melengkapi, tetapi juga menjadikan kita dewasa. Maka dikatakan bukan, Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Filipi, seolah-olah kita memperolehnya, tetapi aku berusaha mengejarnya kalau aku mendapatkannya. Paulus tidak berhenti pada pengalaman pertobatan di Damsyik. Ia terus bertumbuh.
dan pengenalan akan Kristus. Menguji hidupnya demi firman, dalam firman dan hidupnya penuh dengan kerendahan hati dilihat oleh firman itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di sini, apa kita sudah dewasa? Kita yang tahu dengan Tuhan. Kami pun sebagai hamba Tuhan tidak memahami sejauh mana perkembangan Bapak Ibu Saudara. Tetapi Allah menghendaki tujuan firman Allah selain melengkapi, mendewasakan kita. Semakin dewasa, Paulus tidak berhenti, dia terus mendewasakan. Timotius dalam hal ini dalam tulisannya jemaat Tuhan dan seterusnya. Maka pendewasaan rohani bukan soal usia. Belum tentu ada usia kita sudah tinggi, tapi kita belum dewasa dalam iman. Ada juga anak kecil, tetapi dia mengingatkan orang lain dan dewasa di dalam imannya. Maka tidak heran kalau di media juga dikatakan anak kecil sudah tidak berkhotbah, mengingatkan orang tua ke gereja. Ya, harusnya gereja dan orang tua dan kita semua yang terbuka terhadap segala sesuatu. Nah, yang terakhir melakukan ayat 16 dan 17. Apa? Tujuan kita mengetahui diperlengkapi oleh firman Tuhan itu supaya kita melakukan perbuatan baik. Kita ingat Dorcas, kita ingat Tabita yang disebut Tabita, dan Dorcas dan Tabita sama, tapi bahasanya bahasa Yunani. Dikatakan firman-Nya menghasilkan hidup nyata dalam dirinya. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik, memberi sedekah. Kisah Para Rasul 9 ayat 6. Mengapa? Karena firman Tuhan yang sudah dia dengar mempengaruhi hidupnya, sehingga Dorcas dikenal bukan karena kata-kata. Banyak orang pintar kata-kata. Beta sebenarnya dulu waktu mau masuk sekolah dia bilang, beta ini sih bisa, sih pasti berbicara. Tapi lama-lamaan Tuhan yang melengkapi. Amin. Jadi buku beta mau bicara itu buku apalagi gimana. Tetapi dengan Allah yang akan menolong. Demikian juga Tabita atau Dorcas ini, dia telah hidup dengan firman, mengubahnya, memperlengkapi dia, dan dia berbuat kasih sebagai pelayan Tuhan. Hidupnya mencerminkan iman yang bekerja melalui kasih, buah yang nyata, perbuatan baik yang dilihat. Jadi prinsipnya firman Tuhan yang hidup selalu menghasilkan buah yang baik. Amin. Tapi kalau firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam kanan, keluar dengan kiri, sempat berdoa sih. Lupa, kan ditanya, apa firman Tuhan minggu kedua yang lalu? Jelas, lupa. Berarti belum seharusnya. Minggu lalu tentang itu. Walaupun kita memang bukan orang yang kita berbeda dalam keyakinannya. Jadi ringkasannya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dampak firman Tuhan kepada tokoh-tokoh Alkitab telah menolong mereka bertumbuh, melengkapi mereka lebih dewasa, dan mampu mereka berbuat baik. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka poin yang berikutnya kita lihat di sini. Kalau tadi terang tentang sudah dia telah melakukan semuanya, maka firman Allah hidup dan penuh kuasa itu harus kita hidupi. Amin. Ya, berkuasa firman Tuhan, tapi kalau kita hidupi, saya akan memahami. Mantap apa itu saya terbanyak ya. Maksudnya itu kalau salah bahasa. Ya, maksudnya tidak akan mempengaruhi kita kalau tidak kita hidupi. Maka dikatakan di dalam eksegesisnya itu penulis Ibrani menggambarkan Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wow. Penulis Ibrani menggambarkan firman Allah yang seperti yang kita baca tadi tentang bahwa firman Allah itu hidup, bukan statis, tetapi aktif. Sesuatu yang hidup kan aktif dan berubah, dinamis, relevan, dan setiap zaman tetap berlaku. Jadi jangan berkata, Riolo, orang Sulawesi bilang Riolo dulu. Riolo anjo. Dulu itu
juga energes. Pernah minum energes? Energen, pernah? Tahu nggak apa itu artinya? Nggak tahu toh? Yang tahu minuman. Nah, tapi sebenarnya itu ada dari bahasa energes itu kuat. Maka gambarnya kalau kita minum energen, perut kita yang lemah jadi kuat. Nah, pada Alkitab firman Tuhan itu kuat, penuh energi, berkuasa mengubah hidup. Siapa tokoh-tokoh Alkitab yang kita ketahui diubah oleh firman Tuhan? Paulus sendiri, seorang pembunuh. Maka harusnya Alkitab mengubah kita. Amin. Firman Tuhan mengubah kita. Kalau kita orang yang dulu berlaku yang tidak benar, kita belajar benar. Dulu kita orang yang mudah tersinggung, beta dulu pribadi karena dulu mudah tersinggung, tapi sekarang saya sudah belajar pokok seperti tidak mau mudah harus tersinggung di sini mana. Orang nggak senyum sama kita, belum tentu orang itu tidak mengasihi kita. Siapa tahu dia sedang ada persoalan sendiri, ada kekurangannya, ada sakit giginya, apa macam. Jadi jangan mudah kita menilai sesuatu menurut cara pandang kita. Maka kita kuat. Firman Tuhan yang disampaikan juga harus kuat. Dan berikutnya katakan tajam, tometoros, mampu menyelidiki bagian dalam manusia, sumsum dalam tulang, jiwa dan roh, hati nurani. Maka tidak heran kalau ketika firman Tuhan disampaikan, kita tuh maka ada ikut disampaikan. Maka itulah arah Allah, firman Allah membedakan. Dikatakan kritikus, seperti hakim yang menguji motif dan pikiran kita, demikian firman Tuhan. Karena firman itu adalah pernyataan Allah sendiri yang bersifat kekal, dan Roh Kudus terus memakainya untuk berbicara kepada kita sampai hari ini. Maka dia akan terus hidup kalau kita mau mengikuti. Firman Tuhan itu akan menunjukkan dari kita kalau kita mau mengikutinya pada saat kita ada persoalan bersama Allah. Mari terimalah satu ini. Kalau ada persoalan yang lain itu sedapat mungkin kalau itu bergantung kepadamu, misalnya firman Tuhan berkata berdamai dengan semua, maka kita harus melakukan diri, karena firman Tuhan itu yang akan mengubah. Seperti benih yang ditanam di tanah, kelihatan hanya biji mati, tetapi di dalamnya ada kehidupan yang sanggup tumbuh, kehidupan yang sanggup berakar, dan yang akan membuahkan yang baik. Demikianlah firman Tuhan, ketika dibaca dengan iman, ia hidup. Walaupun hanya kata-kata, tapi kalau harusnya diterima dengan hati yang terbuka, seperti tanah yang subur yang siap ditabur, maka firman itu akan hidup dan menghasilkan buah perubahan hidup, kedewasaan dan perbuatan baik bagi kita. Maka bagaimana caranya agar kita memahami dan menerapkan firman Allah yang betul? Katakan bahwa Mazmur 19 tadi yang kita baca, Taurat itu sempurna. Pahamilah. Yang perlu ada di otak kita dipahami, Taurat itu sempurna. Pengkhotbah tidak sempurna, termasuk pendeta. Kami menyampaikan firman Tuhan, para pendeta itu tidak sempurna. Ada kalanya plus minusnya ada. Tapi saya berusaha kadang-kadang, kenapa saya rekam sebagai buat tahu, supaya saya bisa mendengar kembali apa saya katakan. Dan seterusnya. Nah, untuk itulah dikatakan bahwa cara memahami menerapkan firman Tuhan, karena Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa, maka Daud menggambarkan firman Tuhan dengan sifat-sifat ilahi. Sempurna, menyegarkan, memberikan hikmat, memberikan sukacita, memberikan terang. Dan itu harusnya. Tapi ada orang pengkhotbah yang hanya nusuk tanpa mengangkat. Itu sebenarnya nggak stabil. Harusnya memang ada kalanya tegak tajam, menyampaikan dengan baik, tapi juga memperbaiki. Kalau oleh sebab itu, mari kita minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa bertobat dari ini. Firman Tuhan yang disampaikan itulah yang akan kalau kita hidupi akan menuntun kita tiap hari. Yang menunjukkan bahwa firman yang hidup harus sampai pada respon pribadi. Jadi firman yang hidup harusnya jemaat juga hidup di dalamnya.
Kalau firman yang disampaikan, ada kalanya orang capek, ngantuk. Tapi kalau semuanya misalnya, pada saat saya berbicara semua pada mau tidur semua, berarti hidup nggak itu? Firmannya tidak hidup. Harusnya jauh dengan semangat setelah ini kita berubah, kita bertumbuh, kita memuliakan Tuhan. Maka Daud mengajarkan kepada kita betapa pentingnya firman itu menjadi makanan kita, seperti dikatakan manis di mulut bulan dalam langit-langit. Sekarang kita bertanya sebagai aplikasinya, jawab di dalam hati kita. Apakah firman Tuhan bagi kita manis? Itu pahit. Kalau pahit berarti ada sesuatu yang begitu kuat. Ya, ya. Kalau ya walaupun ada orang bilang obat itu pahit, kalau maksudnya dalam keadaan kita mengingatkan kita. Tetapi kalau manis setelah juga itu juga akan menolong jiwa kita. Ya. Bagaimana caranya supaya kita bertumbuh dan merasakan firman ini? Sebagaimana tema kita hari ini. Di tengah dunia sekarang, yaitu baca dengan sikap hormat. Jangan baca asal-asalan. Hormat itu bagaimana? Bukan berarti kita tetapi sikap kita memang terbuka pada saat firman Tuhan. Hormati apa kata firman Tuhan. Bukan hanya disenci, si pengaruh atau dipikir itu karena tidak menghormati firman Tuhan. Berikutnya, renungkan dalam doa, minta Roh Kudus. Bagaimana dikatakan diilhamkan oleh Allah, harusnya Roh Kudus juga bekerja sampai hari ini. Pertanyaannya, apakah Roh Kudus masih berbicara bagi kita? Amin. Atau enggak? Amin. Ya, puji Tuhan, amin. Roh Kudus masih berbicara sampai hari Mazmur 119 ayat 8. Terapkan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya kita mendengar, tapi tidak melakukannya. Firman Tuhan berkata apa? Yang berbahagia adalah mendengar dan melakukannya. Maka kita akan disebut berbahagia dengan katanya. Firman Tuhan kembali. Jadi, dan terakhir, bagikan pada dalam komunitas. Nah, penting dalam persekutuan PKP bagi firman Tuhan. Jangan hanya bagi tentang resep, boleh. Sebenarnya ada PKP di tempat lain tuh, Pak, kami tahun ini programnya, karena saya ketua gereja, kami mau membuat burger programnya. Oh boleh, tapi ingat, jangan hanya burger saja disampaikan, tapi tentang firman Tuhan dan seterusnya. Nah, setelah membagikannya, seperti menerima surat cinta dari orang yang sangat kita kasih. Ya mungkin kita nggak sekarang dari surat cinta ya, menerima WA atau menerima telepon dari orang yang kita kasih, yang mungkin jauh atau terpisah dengan kita. Kita tidak hanya membacanya sekali. Ada kalanya orang berulang-ulang, apalagi yang dia kasih, dia cintai, dia sayangi, ada WA-nya. Misalnya ada seorang anak bicara kepada ibunya, mama hebat sekali, saya suka dengan benar-benar, saya bangga dengan mama, mungkin karena kondisi dan saya tidak menang. Nah, mengapa demikian? Demikian juga dengan kita yang cinta akan Alkitab dan firman Tuhan yang akan kita hidupi setiap kali. Terus kita baca harusnya berulang-ulang. Kita renungkan setiap kata demi kata, merasakan kedalaman maknanya, karena dia yang akan bermanfaat mengajar kita, bermanfaat menyatakan kalau kita salah, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan kita, dan bermanfaat untuk memperbaiki dan mendidik kita dalam kebenaran. Jadi bagian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita rindu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan kita rindu biarlah firman Tuhan menjadi hidup dalam hidup, bukan hanya sekedar saja. Maka pertanyaan kita terakhir, sudah berapa banyak firman Tuhan mempengaruhi hidup Bapak Saudara sekalian? Kalau semakin banyak, berarti kita semakin mencintai dan hidup sebagai Tuhan. Tapi kalau semakin dikit, mari minta pertolongan Tuhan, tolong saya untuk hidup ini berat Tuhan. Tetapi saya harus belajar memaafkan. Saya belajar mengasihi. Berat Tuhan, tapi saya belajar untuk memberi. Berat Tuhan, seperti Engkau, saya harus belajar menerima segala situasi ini. Itulah firman Tuhan yang akan terus menjadikan kita berdoa. Bapa di surga, kami hamba cipta raja surga
Firman-Mu mengingatkan kami bahwa firman Allah itu hidup dan kami yakin sampai hari ini. Bukan hanya kata tokoh Alkitab, bukan hanya pengalaman-pengalaman saja. Engkau tahu Tuhan, sebagaimana firman-Mu, sebab yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi layu dan kering dan gugur, tapi firman-Mu tetap hidup selama-lamanya. Itu firman itulah juga yang akan terus mengubah dalam hidup kami sebagai orang percaya, memperlengkapi kami, mengajar, mengingatkan kami, mengubah kelakuan kami, mendidik kami kepada yang baik. Dan firman Tuhan juga yang akan membuat kami bertumbuh. Firman Tuhan yang akan memperlengkapi kami, dan firman Tuhan yang akan menolong kami supaya kami bisa menjadi berkat selama-lamanya. Bersyukur untuk firman-Mu, mampukan kami untuk terus menghidupinya. Demi dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kita akan memberikan kesempatan